Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Fatal Munawar, Amelia Putri, Nabila Zahra, dan Sabrina Fitria ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kaitan Kepemimpinan dan Manajemen. Topik yang akan dibahas pada materi kali ini ada 3. Yang pertama, kaitan kepemimpinan dengan manajemen. Yang kedua, kegiatan-kegiatan manajerial. Dan yang ketiga, keterampilan-keterampilan kepemimpinan. Topik pertama pada kali ini yaitu kaitan kepemimpinan dengan manajemen. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya tujuan. Selain itu, kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang dalam posisi manajemen untuk mengacu bawahnya agar mau bekerja dengan percaya diri. Sementara manajemen, secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai suatu seni dalam ilmu dan perorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan perorganisasinya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Selanjutnya, hubungan antara manajemen dan kepemimpinan. Manajemen adalah bagian integral dari kepemimpinan. Dapat dikatakan bahwa manajemen tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan dan sebaliknya. Dalam hubungan ini, berbicara tentang manajemen berarti berbicara tentang kepemimpinan. Karena pada saat pemimpin melaksanakan upaya memimpin, berarti ia memanajemeni. Kepemimpinan adalah yang menentukan arah, sedangkan manajemen berusaha untuk mewujudkan arah agar tadi bisa tercapai. Manajemen lebih peduli kepada pemilihan metode dan cara-cara agar tujuan itu bisa tercapai secara efektif. Hubungan pemimpin dan manajemen dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Pertama, dari perspektif posisi tugas. Seorang pemimpin puncak atau top leader dapat disebut sebagai manajer puncak atau manajer eksekutif manajemen. Dari pengertian di atas, sangat jelas dikatakan bahwa kepemimpinan adalah fungsi manajemen yang erat keterkaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Saya Amelia Putri, saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan manajerial. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari manajerial. Manajerial juga dapat diartikan sebagai mencari solusi atau alternatif terbaik dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu di mana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan mengelola sebuah pekerjaan atau mengelola suatu tim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran manajer dalam organisasi. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi tersebut. Selanjutnya, tugas manajer adalah untuk memastikan dan mewujudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen, baik secara fungsional maupun operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan manajerial, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, pelaporan, dan yang terakhir adalah penentuan anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keahlian manajemen. Yang pertama ada technical skills, yang kedua ada decision making skills, yang ketiga ada human relation, yang keempat ada time management skills, dan yang terakhir adalah conceptual skills. Saya Sabrina Fitria. Materi selanjutnya adalah tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen yang pertama itu adalah manajemen tingkat puncak, yang kedua manajemen tingkat menengah, yang ketiga manajemen tingkat pertama atau supervisi, yang terakhir adalah manajemen non supervisi. Materi ketiga yaitu adalah keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan adalah keterampilan yang digunakan untuk mengatur orang lain untuk mencapai tujuan bersama, baik berada di posisi manajemen atau memimpin proyek. Keterampilan kepemimpinan mengharuskan dapat motivasi orang lain untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Kepemimpinan bukan hanya satu keterampilan, melainkan kombinasi dari beberapa keterampilan yang berbeda bekerja sama. Pemimpin yang efektif sangat penting untuk organisasi manapun. Mereka dapat membentuk tim yang kuat dalam bisnis dan memastikan proyek atau fungsi kerja lainnya berhasil dilakukan. Pemimpin yang baik memiliki keterampilan interpersonal dan komunikasi yang sangat kuat. Kebanyakan orang telah melihat dari hasil pemimpin efektif dan tidak efektif dalam pekerjaan. Pemimpin yang baik meningkatkan keterlibatan karyawan, mendukung lingkungan yang positif, dan membantu menghilangkan hambatan bagi tim mereka. Kepemimpinan yang baik juga menular, menginspirasi rekan kerja untuk menerapkan sifat kepemimpinan yang positif dalam pekerjaan mereka sendiri.
Saya Nabila Zahra, selanjutnya saya akan menjelaskan yang berikutnya. Selanjutnya ada keterampilan kepemimpinan. Yang pertama ada ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan yaitu pemimpin yang tegas adalah mereka yang dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan informasi yang dimilikinya. Pengambilan keputusan yang efektif juga membutuhkan waktu dan pengalaman. Yang kedua ada integritas. Integritas berarti memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang kuat. Juga integritas di tempat kerja berarti mampu membuat pilihan etis dan membantu perusahaan mempertahankan citra positifnya. Semua bisnis berusaha mempekerjakan pekerja yang memiliki rasa integritas yang kuat. Lalu yang ketiga ada membangun hubungan atau relationship building, yaitu kepemimpinan membutuhkan kemampuan untuk membangun dan memelihara tim yang kuat dan kolaboratif yang terdiri dari individu-individu yang bekerja menuju tujuan yang sama. Membangun tim memerlukan kekuatan kepemimpinan seperti keterampilan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, pemecahan masalah. Pemimpin yang baik terampil dalam memecahkan masalah yang muncul dalam pekerjaannya. Pemecahan masalah yang efektif seringkali memerlukan sikap tenang dan mengidentifikasi solusi langkah demi langkah. Lalu, dapat diandalkan. Menjadi pemimpin yang dapat diandalkan berarti orang lain dapat mempercayai dan mengandalkan orang tersebut. Orang yang dapat diandalkan menindaklanjuti rencana dan menepati janji. Hubungan kuat yang dibangun oleh pemimpin yang dapat diandalkan akan menciptakan tim yang tangguh dan mampu mengatasi kesulitan yang mungkin timbul. Dan yang terakhir, ada kemampuan untuk mengajar dan membimbing. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin otokratik. Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan. Lalu yang kedua ada pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang demokratis adalah orang yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari siapapun, selama sesuai dengan tujuan dan keselamatan bersama. Yang terakhir ada pemimpin permisif. Yang dimaksud dengan pemimpin permisif adalah kebebasan kepada bawahannya, sehingga bawahan tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya di slide ini ada dimensi-dimensi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah sistem yang melibatkan berbagai komponen pelaksanaan. Maka, kepemimpinan meliputi beberapa dimensi, antara lain, yang pertama tujuan kepemimpinan, yang kedua individu yang mempengaruhi kelompok atau organisasi atau lembaga pimpinan, yang ketiga individu-individu yang dipengaruhi, dikoordinasi, dan digerakkan, yang keempat proses interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin dalam mempengaruhi, mengkoordinasikan, dan menggerakkan. Lalu yang terakhir, situasi berlangsung kepemimpinan. Selanjutnya, ada jenis-jenis keterampilan. Yang pertama ada keterampilan teknis. Yang dimaksud dengan keterampilan teknis adalah keterampilan yang menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam tindakan praktis. Kemampuan memecahkan masalah melalui taktik yang baik atau kemampuan menyelesaikan tugas secara sistematis. Seperti contoh, keterampilan menyusun laporan pertanggungjawaban, keterampilan membuat data statistik, keterampilan mengetik, menata ruang, dan lain-lainnya. Lalu ada keterampilan hubungan manusiawi, yaitu keterampilan untuk menempatkan diri di dalam kelompok kerja dan keterampilan menjalin komunikasi yang mampu menciptakan kepuasan kedua belah pihak. Yang terakhir ada keterampilan konseptual, yaitu kecakapan untuk memformulasikan pikiran, memahami teori-teori, melakukan aplikasi, melihat kecenderungan berdasarkan kemampuan teoritis, dan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Baik, sebelum presentasi diakhiri, saya perwakilan dari kelompok ingin menyampaikan terima kasih. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.